Halo Jack, kembali lagi bersama saya Bosman 8 dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Villain Unrivaled atau Preman Overpower part ke-6. Suatu pagi di rumah Woon, yang sedang meminum teh anget, Woon berbicara pada dirinya sendiri sambil membaca buku pelatihannya. Ia masih bingung cara untuk membentuk pasukan khusus. Tidak lama setelah itu, Sang Kwan Ho dan Sa Bu Seon datang ke kamar Woon, dan Woon menanyakan perkembangan dari pekerjaan yang sudah ditugaskan untuk Sang Kwan Ho dan Sa Bu Seon. Sa Bu Seon memberikan daftar para pemanah terbaik di grup Heavenly Wolf dan untuk Sang Kwan Ho ketika ditanya oleh Woon, ia kesulitan untuk membentuk kelompok militer, karena untuk membentuknya harus terlebih dahulu memiliki seorang komandan. Dan melanjutkan bahwa jika Woon ingin membentuk untuk kepentingan militer Woon sendiri itu tidak ada masalah. Tapi untuk mendaftarkan secara resmi ke Sekte Dewa, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Woon, unit militer tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari Sekte Dewa. Sedangkan untuk biaya operasi tim dan hak untuk menggunakan ruang pelatihan, serta pasokan senjata adalah semua hal yang dibutuhkan pasukan resmi, sedangkan kita tidak memiliki uang sebanyak itu, jadi apa yang bisa kita lakukan? Sang Kwan Ho berkata, pilihan terbaik adalah dengan menyerap tim yang sudah ada sebelumnya karena Sekte Sun Moon Divine kita ini tidak hanya memiliki tentara inti, tetapi juga banyak tim-tim kecil hingga besar lainnya. Kita pun dapat membangun pasukan kita di bawah salah satu nama mereka. Woon menanyakan apakah masih ada tim yang layak untuk dipilih? Sang Kwan Ho membalas bahwa mereka ini sebenarnya telah memiliki tim tersebut. Woon terus memikirkannya. Sang Kwan Ho melanjutkan bahwa Woon adalah salah satu dari pendirinya dan tidak bukan adalah For Heaven Gang. Menurut Woon, apakah geng preman itu termasuk juga dalam pasukan resmi? Sang Kwan Ho menjelaskan, nama For Heaven Gang itu dibuat resmi namanya saja. Meskipun Woon yang membayar sebagian besar hiburan, tapi ada kalanya mereka menggunakan pendanaan dari sana. Dan untuk masalah ketuanya itu adalah Dan Pyung. Woon berbicara bahwa bagaimana kedepannya tentang masalah ketua dari For Heaven Gang, apakah masih Mok Dan Pyung? Menurut Sang Kwan Ho, Woon atau Sa Bu Seon bisa saja menjadi ketua For Heaven Gang, karena jika menurut Mok Dan Pyung, ketua dari For Heaven Gang ini kurang berkompeten, ia pasti akan menyewa seorang yang ahli sebagai penggantinya. Menurut Woon untuk membuatnya itu sangat ribet, tapi mau tidak mau ia harus melakukannya, dan segera ia menyuruh semuanya untuk menemui Mok Dan Pyung. Walaupun Mok Dan Pyung itu sendiri tidak akan menyerahkan grup For Heaven Gang kepada Woon, karena menurut Sang Kwan Ho, berkat dari grup tersebut Dan Pyung bisa membeli semua wanita dan minuman. Sang Kwan Ho ingin membicarakan dengan baik-baik dengan Dan Pyung tapi menurut Woon itu tidak diperlukan karena jika Dan Pyung itu sendiri tidak mau menyerahkannya, ia akan memaksanya, dan mereka bertiga segera menuju ke tempat Dan Pyung. Mereka dengan menunggangi kuda, Sang Kwan Ho terus membujuk Woon untuk melakukan dengan cara yang damai. Jika ini dilakukan dengan paksaan akan menimbulkan masalah, dan Dan Pyung bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Menurut Woon jika berbicara baik-baik dengan Dan Pyung itu tidak akan dipedulikan olehnya, lebih baik sekalian dengan cara kekerasan. Dan mereka bertiga bergerak ke rumah Dan Pyung. Setelah sampai di depan rumah Dan Pyung, Woon memukul keras pintu gerbang rumah Dan Pyung yang membuat pelayan Dan Pyung yang sudah tua segera meneriaki Woon tapi sebelum selesai ngomong ia pun kaget akan siapa yang datang mengetuk pintu, yang tidak lain adalah tuan muda keempat, Hyuk Ryun Woon. Pelayan tersebut itu pun meminta maaf, dan Woon menanyakan di manakah letak Dan Pyung. Dikabari Dan Pyung sedang makan siang, Woon langsung menuju ke kamar Dan Pyung yang sedang minum setelah makan. Ia kaget dengan dobrakan pintu yang dilakukan oleh Woon. Dan Pyung yang marah dan melemparkan botol minum tersebut ke Woon.
tapi dengan mudah ditangkap oleh Wun, dan Pyong pun menjadi menciut karena refleks yang dilakukan oleh Wun, dan Pyong menanyakan tujuan dari Wun itu sendiri, kenapa Wun datang dengan Sang Kuan Ho dan betapa terkejutnya dan Pyong, bahwa Sabu Seon yang sampah juga datang ke sini. Wun yang agak kesal dengan omongan dan Pyong segera duduk dan mengangkat kedua kakinya di meja makan dan Pyong pun menjadi bingung kenapa Wun bertingkah seperti ini. Wun mengatakan bahwa Sabu Seon adalah tangan kanannya, dan mungkin Sabu Seon memang brengsek, tapi kau berani menyebut temanku sampah. Dan Pyong yang sedang minum pun menjadi keselak dikarenakan perkataan Wun, dan berpikir bahwa Wun menganggap Sabu Seon menjadi seorang temannya. Dan Pyong yang berdiri lalu berkata, apakah Wun ini salah makan? Sepertinya kembali dari kematian benar-benar membuat Wun kacau. Sambil merokok dan Pyong melanjutkan, terus untuk apa kau membawa sampah rendahan itu kemari? Wun langsung menjawab bahwa ia akan mengambil alih grup For Heaven Gang, dan Pyong pun makin shock dan Wun kembali berkata bahwa berikan grup For Heaven Gang. Dengan muka yang tidak enak, dan Pyong yang emosi segera mengatakan, apa kau mencari gara-gara denganku? Apakah kau ikut dalam perebutan posisi penerus? Wun yang menjadi serius segera berdiri dan menjawab, ia dan Wun akan membuat unit militer resmi yang berafiliasi dengan Istana Bintang Timur. Dan Pyong yang mengetahui tujuan dari Wun, berbicara, sadarlah kau bajingan Wun, kau tidak akan mampu melakukannya, sampah Hyuk Ryun Wun, kau tidak memiliki kualifikasi. Wun segera berkata itu cukup dengan kau untuk berbicara, aku mengerti. Dan Pyong yang emosi segera memukul Wun dengan pipa rokoknya, tapi sebelum pipa rokoknya mengenai muka Wun, Wun dengan muka santai segera menahan dengan jari telunjuknya, dan mengatakan cukup dengan aku mengerti dan Wun akan mengampuni tingkah laku dan Pyong. Yang membuat dan Pyong makin emosi, dan menggunakan tangan kirinya untuk memukul Wun tapi lagi-lagi dapat ditahan oleh Wun dan Pyong menjadi gemetar dikarenakan kenapa Wun bisa dengan mudah menahan pukulannya. Dan Pyong yang ketakutan, tiba-tiba tamparan dari Wun melesat ke muka dan Pyong, sebelum dan Pyong berbicara tamparan lagi langsung ke muka dan Pyong, hingga beberapa kali dan Pyong ditampar sampai babak belur, membuat Sang Kuan Ho dan Sabu Seon pun kaget melihatnya. Dan Pyong yang bergetar, memohon untuk diberi ampun, dan mengatakan bahwa ia sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Wun menginterogasi dan Pyong sampai ia mendapatkan semua informasi tentang grup For Heaven Gang. Sampai sore pun tiba, mereka bertiga segera menaiki kuda untuk kembali. Wun berpikir bahwa ketua sekarang telah dipimpin oleh orang yang bernama Kang Daesik. Daesik sendiri adalah seorang bagian dari The Dark Shadow dari pasukan pembunuh, dan seorang master yang memiliki skill tinggi. Wun yang berdiskusi dengan Sang Kuan Ho dan Sabu Seon menyayangkan kenapa Daesik ini menjadi pemimpin grup sampah. Mereka segera mencari di mana keberadaan Daesik. Wun yang kembali teringat dengan satu jarinya yang menahan pipa rokok dan Pyong, ia juga merasa beruntung bahwa sudah mempelajari teknik scale armor, jika tidak maka jarinya akan putus, dan saat menamparkan dan Pyong, Wun juga menggunakan teknik Nine Moon Divine Art, luka yang diterima dan Pyong tidaklah terlalu serius. Itu menyatakan bahwa skill martial art dari ayahnya masihlah belum sempurna. Ia harus segera menjadi lebih kuat lagi. Beberapa hari kemudian, di depan rumah Wun, dan Pyong yang berteriak memanggil Wun untuk keluar, ia membawa segerombolan orang termasuk juga dengan Daesik. Wun yang baru bangun tidur, keluar dari kamarnya. Daesik yang segera maju dan mempertanyakan kenapa Wun menyerang dan Pyong. Wun yang menjawab asal-asalan malah membuat dan Pyong makin emosi, dan menyuruh Daesik untuk segera menghukum Wun. Daesik yang menyiapkan kuda-kudanya segera melakukan persiapan untuk bertarung dengan Wun. Wun yang berpikir bahwa ia satu-satunya kesempatan yang ia miliki adalah saat pertahanan Daesik mulai menurun.
Woon yang memulai untuk menyerang Daesik. Menurutnya ia harus menyelesaikan Daesik dengan sekali pukulan. Woon yang menggunakan gerakan dari pasukan Shadow. Daesik yang kaget. Kenapa Woon bisa mengetahui gerakan tersebut? Daesik yang mencari-cari di mana Woon. Tiba-tiba dari arah bawah muncul Woon yang mengeluarkan teknik Nine Moon Divine Art dan Black Buddha Palm Strike, dan episode 6 pun berakhir. Nantikan episode berikut. Terima kasih.